Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-11 dengan judul Konflik yang akan datang. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, lebih luas, lebih dalam, lebih lebar akan kebenaran firman Tuhan boleh masuk di dalam hati, pikiran kami boleh dikuatkan, iman kami dikuatkan, kerohanian kami boleh ditingkatkan. Berkati hamba, berkati pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran Sekolah Sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat firman Tuhan, ayat tema atau ayat hafalan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Saudara-saudara, judul pada sepanjang pekan ini adalah konflik yang akan datang. Dan berbicara tentang konflik yang akan datang, mari kita lihat bahasa lain dari konflik. Yaitu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah masalah, konflik adalah percecokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan yang akan datang kita boleh translate secara luas, secara umum bahwa artinya sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang akan datang dan sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu berarti konflik, percecokan, masalah, perselisihan, pertentangan yang akan datang yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah akan terjadi. Dan ini menjadi satu tantangan bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Menjadi satu pertanyaan. Ketika konflik yang akan datang, pertentangan, perselisihan, apakah kita sudah siap menghadapi konflik tersebut? Menjadi satu pertanyaan, menjadi satu tantangan bagi kehidupan kita. Masalah, konflik, perselisihan, pertentangan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah siap menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara, dalam pelajaran Sekolah Sahabat untuk Sahabat yang lalu, kita telah lihat ada begitu banyak nasihat-nasihat yang telah dibahas, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman bahwa setan berusaha membuat umat Tuhan jauh dari Tuhan, bahkan melenceng dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yaitu dia mengajarkan spiritisme, mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, dia berusaha masuk di dalam kekristenan dengan ajaran-ajaran yang palsu. Khusus pada pekan ini, dia tetap eksis menyerang umat-umat Tuhan dengan konflik yang akan datang, yaitu kalau kita beri secara keseluruhan, secara kesimpulan, firman Tuhan ini, Sekolah Sahabat ini berbicara soal penyembahan. Nah, kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sahabat, beberapa orang menafsirkan bahwa krisis yang akan datang itu merujuk kepada penggunaan chip, angka, alat-alat yang dibuat oleh setan dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat pandangan Alkitab yang ternyata hal-hal seperti ini hanyalah pendukung dari konflik yang akan datang. Pada ujungnya semua instrumen-instrumen dari setan dia pakai untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan, semua merujuk kepada isu penyembahan. Konflik yang akan datang pada akhirnya merujuk kepada isu penyembahan. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat, Mark Finley, dia mengatakan begini, tujuan dari pelajaran ini adalah melihat bagaimana setan berusaha membuat konflik, perselisihan mengenai penyembahan dalam hal ibadah pada hari Sabat. Nah, karena kalau berbicara soal ibadah, soal penyembahan itu jatuh pada hari Sabat. Karena di mana-mana Alkitab mencatat kalau soal ibadah, penyembahan itu jatuh pada hari Sabat. Dan setan berusaha sekarang ini, dia mau menjatuhkan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang konflik yang akan datang dalam pelajaran Sekolah Sahabat hari Minggu, dicatat konflik terakhir dalam kitab Wahyu. Kita akan lihat konflik apa yang dicatat dalam kitab Wahyu, konflik terakhir apa.
Kitab Wahyu adalah kitab yang berisi tentang simbol-simbol, gambaran-gambaran, mencatat binatang-binatang yang secara kilas kalau orang pada umumnya baca itu rupa agak tidak jelas dan berpikir tidak punya arti. Tapi kalau kita mempelajari betul-betul firman Tuhan, mempelajari betul-betul kitab Wahyu, itu semua punya arti yang luar biasa. Baik simbol, binatang-binatang, gambaran-gambaran, penglihatan-penglihatan dari Rasul Yohanes, dia punya arti yang sangat luar biasa. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat dan mencatat konflik yang telah terjadi dari surga, Taman Eden sampai ke dunia sekarang ini. Dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang serius. Wahyu 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, ini berbicara tentang penyembahan dan penciptaan yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan semuliakanlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Nah, Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 ini adalah seruan malaikat yang pertama pada waktu dia berseru untuk takut akan Tuhan, sembah Dia karena Dialah yang telah menciptakan saya dan saudara. Dan hal ini membuat setan sangat tidak suka. Itulah sebabnya dia membuat konflik, dia membuat masalah-masalah, dia mau mengacau balaukan sistem penyembahan kepada Tuhan lewat dari teori-teori yang tidak alkitabiah, lewat ibadah-ibadah palsu atau lewat sabat palsu. Seorang penulis gereja Kristen yang terkenal, Ellen G. White, dalam buku Kemenangan Akhir halaman 513 berkata, sementara pemeliharaan sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah, maka pemeliharaan sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah bukti suatu kesetiaan kepada Pencipta. Saudara-saudara, inilah yang menjadi konflik terakhir di dalam kitab Wahyu. Padahal sudah jelas Alkitab mengatakan bahwa hari Sabat adalah pengingat abadi. Hari Sabat adalah pengingat bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Identitas kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan begini, hari Sabat senantiasa menegaskan bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan pencipta kita layak menerima kesetiaan dan penyembahan kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa iblis sangat membenci hari Sabat. Dia sangat membenci penyembahan kepada Tuhan. Setan adalah pemeran utama dari krisis yang akan datang. Kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat berbicara soal krisis yang akan datang. Ternyata di balik dari semuanya ini, setan yang berperan utama. Nah, berbicara soal krisis yang akan datang, yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah Sabat, dilanjutkan dengan Wahyu pasalnya yang ke-13. Wahyu 13 adalah pasal yang berisi tentang nubuatan keluar binatang dari dalam laut dan keluar binatang dari dalam bumi. Namun di pelajaran sekarang ini disinggung pertama binatang yang keluar dari dalam laut. Suatu pemerintahan yang berkuasa yang dipakai setan di krisis di akhir zaman ini. Wahyu 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara yang ada Alkitab boleh baca di rumah. Secara singkat, keluar binatang yang buas dari dalam laut, berkepala 7, mempunyai tanduk-tanduk dan 10 mahkota. Binatang itu serupa dengan macan tutul, serupa dengan singa, beruang, tampak binatang yang tidak bisa dijelaskan bagaimana rupanya. Tempat sempat berkuasa lalu luka parah dan sembuh, menganiaya umat-umat Tuhan, menentang Maha Tinggi, menentang Tuhan, berkata sombong, menghujat Allah, dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari binatang yang keluar dari dalam laut, yang menyerupai macan tutul, singa, beruang, dan lain sebagainya,
dia punya pekerjaan, dua pekerjaan, yaitu yang pertama, menipu, dan yang kedua, menganiaya. Setelah penipuan tidak berpengaruh, saudara-saudara, setan atau binatang ini mencoba menganiaya umat Tuhan. Nah, kalau berbicara soal penganiayaan kepada umat Tuhan, ini sudah umum terjadi. Ini sudah umum terjadi. Dalam pelajaran sekolah sahabat disinggung begini. Berbicara soal penganiayaan kepada umat Tuhan, ternyata sudah dimulai sejak peristiwa Kain dan Habel. Apa yang terjadi pada waktu Kain dan Habel? Di mana Kain membunuh Habel oleh karena kepatuhan dari Habel kepada penyembahan. Kain membunuh Habel oleh karena iri, tapi dibalik itu oleh karena kepatuhan Habel dalam isu penyembahan kepada Tuhan. Mark Finley mengatakan begini, sepanjang sejarah Kristen, penganiayaan adalah hal yang biasa terjadi. Hal ini terjadi di Roma kafir. Tetapi secara khusus terlihat jelas dalam penganiayaan kejam terhadap orang-orang Kristen yang percaya kepada kitab suci oleh gereja abad pertengahan. Beberapa sahabat yang lalu, saudara-saudara, kita telah membahas isu penganiayaan. Dalam pelajaran sekolah sahabat diangkat beberapa tokoh gereja Kristen seperti John Wycliffe, Martin Luther, Tyndale, John Wesley. Mereka ini adalah para reformator gereja Kristen, para penerjemah-penerjemah Alkitab, dan mereka mengalami penganiayaan. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dalam penjara, hanya mempertahankan kebenaran atau hanya mempertahankan kitab suci. Saudara-saudara, saya mau bilang, saya rasa kita hidup di dunia yang lebih enak dari mereka. Kita sekarang sudah ada Alkitab, kita sekarang sudah ada gereja untuk beribadah. Menjadi pertanyaan, mengapa kita terlalu sulit untuk datang menyembah Tuhan? Mengapa kita terlalu sulit untuk membaca Alkitab? Menjadi satu tantangan, menjadi satu pergumulan bagi saya dan saudara. Selanjutnya, selain itu, penganiayaan bukan hanya dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk sosial atau kebutuhan manusia. Mark Finley katakan begini, nubuatan menunjukkan bahwa penganiayaan akan dimulai dengan sanksi ekonomi. Tidak seorang pun dapat membeli dan menjual kecuali mereka memiliki tanda tersebut. Bahkan dilanjutkan upaya krisis yang akan datang. Menurut Mark Finley, iblis telah mempersiapkan orang-orang yang mengaku Kristen untuk menerima tanda binatang itu ketika ujian terakhir tiba dengan mendorong mereka untuk berkompromi dalam hidup mereka. Apa yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan? Yang pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, hidup saleh. Yang ketiga, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan. Lebih giat lagi supaya bisa mengidentifikasi pengajaran-pengajaran yang salah dari setan dan binatang tersebut. Nah, Selasa berbicara soal mengidentifikasi binatang bagian 1. Saudara-saudara, gambaran yang jelas oleh Yohanes dalam Wahyu pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, berisi, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini penglihatan dari Rasul Yohanes. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara-saudara, Wahyu di sini dia mengidentifikasi bahwa naga sebagai iblis atau ular tua. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Dan pekerjaan dari naga adalah berusaha menghancurkan sistem pemerintahan Allah, sistem penyembahan lewat Roma kafir. Dia berusaha menghancurkan Kristus. Bahkan salah satu pekerjaan dari
yang dibuat oleh naga itu adalah memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat sebentar. Nah, nubuatan ini digenapi dengan tepat ratusan tahun kemudian ketika Kaisar Romawi Konstantinus memindahkan ibu kotanya dari Roma ke tempat yang kemudian Konstantinopel di zaman Turki modern. Ini nubuatan yang telah digenapi. Seorang penulis gereja Kristen, seorang yang cukup terkenal, Ishak Bakus, menyatakan begini. Dengan memindahkan takhta kekaisaran Konstantinopel, Konstantinus memberi jalan bagi uskup Roma untuk meninggikan dirinya di atas semua manusia di bumi dan di atas Allah surga. Ini di dalam buku resmi The Infinite Importance of the Obedience of Faith and Separation for the World, halaman 16. Menurut Thomas Hobbes, kepausan tidak lain adalah hantu kerajaan Romawi yang telah meninggal duduk bermahkota di atas kuburannya. Ini dalam buku Leviathan, New York, Oxford University, tahun 1996, halaman 386. Analisis yang cermat mengungkapkan bahwa binatang laut yang di dalam Wahyu 13 adalah kekuatan agama murtad yang muncul dari Roma yang menjadi sistem penyembahan sedunia. Itu kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat 3 dan 4. Binatang ini bukanlah manusia. Ini adalah organisasi keagamaan yang telah menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan keputusan manusia. Bahkan dilanjutkan lagi di bagian yang kedua, identifikasi berikutnya lebih jauh dalam kitab Wahyu 13. Menjelaskan karakteristik dari binatang yang keluar dari dalam laut adalah dia sempat berkuasa, lalu terluka parah dan sembuh, lalu pekerjaannya jauh lebih hebat. Jadi identifikasi berikutnya bagian yang kedua ini adalah binatang ini sempat terluka parah, lalu sembuh dan pekerjaannya jauh lebih hebat. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat yang keempat waktu lalu, Alkitab sudah mengajarkan bahwa masa perhitungan hari dalam Alkitab itu adalah 1 hari sama dengan 1 tahun. Periode nubuatan berkuasanya binatang yang keluar dari dalam laut yang tercatat dalam Wahyu 13 itu berlangsung selama 42 bulan. Maksudnya pekerjaan yang dibuat, penganiayaan yang dibuat oleh binatang ini selama 42 bulan atau 1260 tahun kalau diperhitungkan secara harfiah menggunakan bulan Ibrani. Artinya saudara-saudara, binatang ini atau kepausan ini berkuasa selama 1260 tahun. Dan sejarah mencatat awal mula muncul kekuasaan ini dimulai dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Binatang ini berkuasa selama 1260 tahun lamanya, tapi Alkitab mencatat bahwa binatang ini terluka parah. Apa artinya? Artinya adalah pada tahun 1798, Jenderal Napoleon Berthier menawan paus. Periode nubuatan supremasi kepausan akhirnya berakhir. Saudara-saudara, selama 1260 tahun binatang ini berkuasa. Alkitab mengatakan binatang ini pada akhirnya terluka parah. Artinya kalau dinubuatkan di tahun yang sama, tahun itu Jenderal Napoleon menangkap dan pada akhirnya waktu itu berakhir masa kejayaannya. Itu yang dimaksudkan dengan terluka parah. Tapi pukulan terhadap kepausan atau binatang ini tidak fatal sampai-sampai Alkitab mencatat luka itu sembuh. Artinya setelah penawanan luka itu sembuh, kepausan kembali berjaya dengan sangat terasa sampai ke seluruh dunia. Luka yang dialami di tahun 1798, luka parah itu tidak fatal, sembuh, dan pada akhirnya pemerintahan kejayaan waktu itu muncul kembali dan terasa sampai sekarang ini. Mark Finley dia mengatakan begini, saat ini
Para pemimpin dunia menyambut Paus sebagai duta besar Gereja Roma dan mengunjunginya secara teratur di Vatikan. Dan apa pekerjaan dari binatang ini? Dia merubah waktu dan hukum, yaitu penyembahan Sabat kepada Tuhan. Mark Finley juga mengatakan begini, dalam pidatonya pada tanggal 6 Juni 2012, di hadapan lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma, Paus Benediktus menyatakan, hari Minggu adalah hari Tuhan, dan hari bagi pria dan wanita, hari di mana setiap orang harus bebas untuk keluarga dan bebas untuk Tuhan. Dengan membela hari Minggu, kita membela kebebasan beragama, kebebasan manusia. Ini tercatat dalam sejarah gereja Katolik. Saudara boleh buka itu dalam buku-buku, dalam situs-situs yang resmi. Dan apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan? Setelah masa kejayaan, aturan-aturan yang telah dibuat, apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan, kepada kita semua? Menurut Ellen White, mereka yang mentaati Sabat Tuhan akan dianggap musuh-musuh hukum dan ketertiban. Luar biasa ini. Kita yang mentaati firman Tuhan hari Sabat akan dianggap sebagai musuh-musuh. Dianggap merusak moral, dianggap penyebab korupsi, dianggap mendatangkan hukuman bagi dunia. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah dan dituduh penyebab krisis dunia. Jadi para pemelihara hari Sabat akan dituduh penyebab krisis dunia. Dan ini benar adanya, ini benar terjadi. Sejarah fakta mengungkap semua ini. Selanjutnya, inilah pekerjaan dan binatang yang keluar dari dalam laut. Tapi ingat, bukan hanya binatang yang keluar dari dalam laut yang dicatat dalam Wahyu 13. Ada juga binatang yang keluar dari dalam bumi. Apa itu? Nah, kalau tadi binatang yang keluar dari dalam laut muncul, artinya dia muncul dari tempat yang banyak orang. Saya lupa sampaikan tadi bahwa air ini melambangkan banyak orang atau melambangkan bangsa-bangsa. Itu berarti binatang yang keluar dari dalam laut, dalam air ini muncul di tempat yang banyak orang, bangsa-bangsa. Binatang yang kedua ini muncul dari dalam bumi. Bumi melambangkan kekosongan, daerah yang jarang penduduknya. Binatang yang kedua ini muncul setelah masa otoritas binatang pertama dalam Wahyu 13 ayat 5. Artinya, ia menjadi terkenal sekitar tahun 1798 Masehi. Nubuatan binatang yang keluar dari dalam bumi ini merujuk kepada Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat cocok dengan deskripsi ini. Kita lihat. Yang pertama, Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776. Yang kedua, Amerika Serikat mengadopsi konstitusinya pada tahun 1789. Amerika Serikat diakui sebagai kekuatan atau polisi dunia pada akhir abad 19. Yang keempat, Yohanes melanjutkan dalam kitab Wahyu bahwa ia, binatang yang keluar dari dalam bumi atau Amerika, bertanduk dua seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga, seperti anak domba tapi berbicara seperti naga, ada kemunafikan, ada udang di balik batu, sepertinya beragama tapi menjalankan perintah dari binatang pertama atau dari naga. Yang kelima, tanduk dalam kitab suci melambangkan kekuatan. Yang keenam, tidak seperti binatang yang pertama. Binatang ini tidak memiliki mahkota pada tanduknya yang menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang raja. Yang ketujuh, kedua tanduknya melambangkan dua prinsip pemerintahan utama yang menjadi sumber kekuatan dan kekuasaan Amerika Serikat, yaitu kebebasan politik dan agama. Dua hal ini yang dicampur adukan dan hal ini tidaklah benar. Tidak boleh dihancur, politik dan agama. Dan inilah yang dibuat oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Menurut nubuatan ini, Amerika Serikat sangat cocok dengan binatang yang keluar dari dalam bumi. Amerika Serikat akan membuat patung untuk binatang itu, sistem penyembahan palsu,
persatuan gereja dan negara, dan akan mengharuskan semua orang untuk menyembah patung itu. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah yang tadi yang saya sampaikan. Kita hidup saleh, hidup benar, berdoa, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang benar hanya di hadapan Tuhan. Ada banyak krisis-krisis yang akan datang, ada banyak perselisihan, pertentangan, namun kita yakin dan percaya di dalam Tuhan itu semua akan kita lewati. Kesimpulan yang pertama, konflik atau perselisihan sementara terjadi dan akan terjadi lebih dahsyat lagi di kemudian hari. Kekuasaan binatang yang pertama dan binatang yang kedua akan terasa dan telah terasa sampai ke ujung bumi, ujung dunia. Yang ketiga, pekerjaan dari si naga atau si ular tua setan ini akan berdampak bagi seluruh manusia, bahkan kepada seluruh umat Tuhan. Yang keempat, apa yang perlu kita buat? Firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan yang penting di sini ialah ketabahan, kesabaran. Iman orang Kristen harus dikuatkan setiap hari. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga saat ini, kami telah mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah dengan pertolongan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memahami lebih jauh tentang pekerjaan dari si jahat untuk menjatuhkan kami manusia dalam isu penyembahan. Bantulah kami Tuhan untuk boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Terima kasih, berkati kami semua, berkati pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, komen, dan bagikan kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tumere.